Assalamualaikum. Halo anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Supatnia, guru IPS di kelas 9 pada semester 2 ini. Nah, pertemuan pertama akan kita bahas materi tentang perdagangan internasional. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan siswa-siswa sekalian dapat atau mampu untuk menjelaskan pengertian perdagangan internasional, kemudian juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, dan menjelaskan hambatan daripada perdagangan internasional. Baiklah, kita mulai materi hari ini dari pengertian perdagangan internasional. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar berikut. Setelah kalian perhatikan gambar tersebut, apa yang kalian lihat? Ya, benar sekali, kegiatan menurunkan barang di pelabuhan. Nah, kenapa Ibu tampilkan gambar itu? Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian dengan perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Nah, perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Nah, inilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Di dalam kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, terdapat barang-barang keluar dan barang-barang masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Nah, kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain ini disebut dengan ekspor. Sedangkan negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Nah, dan jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan, atau jasa, untuk memenuhinya diperlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain disebut dengan impor. Nah, negara pelaku impor disebut dengan importir. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara itu tidak sama. Bagian dari sumber daya alam itu dilihat dari tumbuhannya, dari hewan, dari air, sumber daya mineral, dan juga sumber daya tanah. Nah, bisa kita lihat contohnya. Negara Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur untuk kebutuhan penduduknya, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Nah, dari sinilah Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil hutannya ke negara lain. Faktor yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia untuk mengelolanya. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang baik, kualitas yang baik, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Contoh, negara Jepang mampu menghasilkan barang-barang elektronik dan juga barang-barang otomotif berkat dari kualitas sumber daya manusia mereka yang baik. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut dengan comparative advantage. Faktor yang keempat, adanya perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Selain itu, batik Indonesia terkenal di seluruh mancanegara, seperti gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat seni batik Indonesia dan juga seni ukir Indonesia yang terkenal dan menjadi daya tarik tersendiri. Faktor yang kelima adalah adanya perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang,
perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera dari setiap penduduk dari setiap negara. Selanjutnya kita masuki subtema yang ketiga, yaitu manfaat dengan adanya perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, beberapa manfaat dari adanya perdagangan internasional selain dari mencari keuntungan adalah: yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus untuk menjadi ciri khas dan tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Nah, salah satu contohnya seperti Indonesia yang dapat menghasilkan seni batik yang menjadi ciri khas daripada Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, manfaatnya yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, manfaatnya mendorong kegiatan produksi. Mengapa? Karena setiap negara akan berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan penduduk terpenuhi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara melalui kegiatan perdagangan internasional. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa negara yang dihasilkan dari adanya kegiatan ekspor impor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya. Yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi di dalam perdagangan internasional. Nah, hambatan tersebut antara lain: 1. Di mana harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk di dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah dan lebih diminati oleh penduduk. Yang keempat, yaitu adanya kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Yang selanjutnya yaitu adanya peraturan dumping. Dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Yang selanjutnya, pertentangan politik dan juga peperangan. Hal-hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam terjadinya perdagangan internasional. Nah, demikianlah anak-anak materi kita hari ini tentang perdagangan internasional. Semoga anak-anak dapat